Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang teori media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Dan kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Evi Rasmawati, dengan rekan saya, Grafia Fadilah Nurrohmah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu teori media. Definisi media pembelajaran. Media memiliki banyak arti dalam sebuah media pembelajaran. Munir berpendapat multimedia terdiri dari kata multi dan media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menghantarkan, menyampaikan, dan membawa sebuah pesan atau informasi. Media juga berasal dari bahasa Arab, yaitu wasail, yang artinya pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Yang selanjutnya itu ada Association of Education, Communication, and Technology, yang disingkat itu AECT. Yaitu segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang selanjutnya ada Guggenheim, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Yang selanjutnya ada NEA, atau National Education Association, merupakan bentuk komunikasi baik yang tercetak maupun audio visual serta termasuk teknologi perangkat kerasnya. Nah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Jamarah tahun 1995. Ada pula media menurut Sadirman tahun 2002, yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pembelajaran multimedia dapat dipandang sebagai penguatan respon, di mana lingkungan multimedia digunakan sebagai sistem latihan dan praktik. Perolehan informasi atau di mana pesan multimedia berfungsi sebagai sarana pengiriman informasi atau sebagai konstruksi pengetahuan di mana pesan multimedia mencakup alat bantu untuk akal sehat. Nah, fungsi media pembelajaran. Sutikno tahun 2013 dalam kutipan Haryono tahun 2015 menyebutkan ada beberapa fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang. Yang keempat, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Yang kelima, waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Yang keenam, menghilangkan kebosanan siswa. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedelapan, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Yang kesembilan, meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan. Ada pula bentuk-bentuk media interaktif sebagai berikut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, multimedia interaktif, yaitu sebuah media yang dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk dijalankannya. Yang kedua ada multimedia hiperaktif, yaitu media yang mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat menjalankannya.
Yang ketiga ada multimedia linear. Pengguna hanya penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Nah, multimedia interaktif adalah integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio, gambar tak bergerak, dan bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai, individu, dan aplikasi multimedia. Ciri multimedia interaktif yaitu fitur atau ciri kunci dari multimedia. Nah, terus pemakai menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten disampaikan pemakai, dan non-linear. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hierarkikal. Pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi dalam topik-topik yang lebih spesifik, seperti menyediakan pengindeksan dari sebuah homepage single, kemudian mudah dimengerti, dan sangat umum. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua itu non-linear. Kemungkinan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan, pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Seperti sangat fleksibel, mirip dengan cara berpikir asosiatif, lalu sulit mengembangkan model konseptual bagi user. Yang ketiga itu multimedia linear. Multimedia linear dimulai dari suatu posisi awal menuju ke suatu posisi akhir dengan sedikit atau tanpa intervensi pemakai. Linear. Yang pertama itu sederhana, logikal, dan ideal untuk produk yang kecil. Contohnya itu elektronik dan storybook. Prinsip-prinsip penggunaan media. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk prinsip yang harus diperhatikan di antaranya. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang akan digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Ada pula elemen multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada teks. Teks merupakan gabungan berupa huruf-huruf yang berbentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud berupa materi pembelajaran sehingga bisa dimengerti oleh pembacanya. Yang kedua itu ada grafik. Grafik adalah sarana yang sesuai dalam menyajikan informasi, apalagi pemakai sangat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual, sehingga grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Tujuan dari pembuatan grafik yaitu digunakan untuk menunjukkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Penggunaan grafik juga dapat menyederhanakan data-data uraian deskriptif yang ruwet dan kompleks. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Graphia. Untuk Graphia dipersilahkan. Selanjutnya elemen multimedia grafik. Setelah grafik yaitu gambar. Gambar adalah penyampaian informasi dalam bentuk visual yang disajikan ke dalam media. Contohnya kayak menyajikan sebuah gambar kubus atau sebuah segitiga dan sebagainya.
Video yang selanjutnya ada video atau visual gerak. Video adalah simulasi benda nyata dalam sebuah media digital yang menunjukkan susunan dan urutan gambar-gambar bergerak yang dapat memberikan pemahaman lebih nyata terhadap objek-objek dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, animasi. Konsep animasi yaitu menggambarkan informasi dengan suatu benda atau sekumpulan benda yang sulit untuk disajikan. Contohnya, kayak dalam penjelasan persen atau dalam pecahan, kan biasanya membutuhkan suatu pizza gitu kan, susah untuk digambar, jadi biasanya menggunakan animasi pizza. Terus yang selanjutnya ada audio. Audio yaitu media yang mencakup apa saja yang dapat kita dengar seperti suara alam, manusia, binatang, musik, mekanis atau mesin mobil yang hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu interaktivitas. Interaktivitas merupakan sebuah proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan sumber belajar. Interaktivitas merupakan elemen yang sangat penting dalam multimedia interaktif. Materi yang kedua yaitu alat peraga. Menurut Azhar Arshad, alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan media pembelajaran, untuk memperagakan materi pelajaran. Sedangkan menurut Anissa, alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan memahami konsep-konsep atau prinsip dalam matematika. Selanjutnya, kriteria alat peraga. Yang pertama, tujuan, yaitu tujuan dari pengajaran matematika itu sendiri, apakah untuk penanaman konsep atau pembinaan keterampilan saja. Yang kedua, materi pembelajaran. Pembelajaran matematika pada umumnya menggunakan pendekatan spiral. Sikap pendekatan tersebut memungkinkan suatu benda diajarkan pada tingkat berikutnya dengan ruang lingkup dan taraf kesukaran yang lebih. Ini yang menyebabkan menjadi prasyarat bagi materi lainnya. Yang ketiga, strategi belajar mengajar. Alat peraga yang digunakan dalam mendukung strategi belajar mengajar, contohnya mencari volume balok atau akan lebih dimengerti siswa jika ditampilkan dengan alat peraga balok. Yang keempat, kondisi. Perlu diperhatikan kondisi lingkungan, ruang kelas, luar kelas, dan jumlah siswa. Yang kelima, siswa sendiri jika memiliki beberapa pilihan alat peraga untuk satu materi harus disesuaikan dengan keinginan siswa. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip alat peraga. Menurut Nana Sujana dalam Kulsum tahun 2014, alat peraga memiliki prinsip-prinsip, diantaranya 1. Menentukan jenis alat peraga dengan tepat sesuai dengan tujuan dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat agar diperhitungkan dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan alat peraga dengan tepat, teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Dan yang keempat, menempatkan atau memperhatikan alat peraga pada waktu tepat dan situasi yang tepat.
Selanjutnya ada karakteristik alat peraga. Alat peraga yang digunakan harus memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tahan lama. 2. Bentuk dan warna menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola atau tidak rumit. Yang keempat, ukuran sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Jadi, baik oleh anak yang duduk di bangku depan atau yang di belakang dapat terlihat. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika. Jadi, alat peraganya itu tidak mempersulit pemahaman bagi siswa. Yang keenam, sesuai dengan konsep pembelajaran. Dan yang ketujuh, dapat memperjelaskan konsep atau tidak mempersulit pemahaman. Yang kedelapan, peragaan ini supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa. Dan yang kesembilan, alat peraga itu supaya dapat dimanipulasi. Dan yang 10, bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah banyak atau bermanfaat bagi banyak materi lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat alat peraga. Yang pertama, sederhana bentuknya dan tahan lama. Yang kedua, selalu bisa dibuat dari bahan yang mudah diperoleh dan murah. Yang ketiga, mudah dalam penyimpanan dan penggunaannya. Dan yang keempat, memperlancar pengajaran dan memperjelas konsep matematika, bukan malah mempersulit dalam penjelasannya. Yang kelima, harus sesuai dengan usia anak. Jangan sampai anak SD atau anak SD gitu dikasih alat peraga yang itu harusnya buat anak SMP. Yang keenam, jika memungkinkan dapat digunakan untuk beberapa topik, misalnya dadu untuk menghitung luas volume, peluang, dan unsur-unsur bangun ruang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bentuk dan warnanya harus menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan alat peraga. Menurut Sudjana, tahun 2002, kelebihan alat peraga itu yang pertama, menumbuhkan minat siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahwa pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Dan yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Yang terakhir yaitu kekurangan penggunaan alat peraga. Menurut Sujana tahun 2002, kekurangan alat peraga itu yang pertama, memerlukan alat peraga yang cukup banyak dalam proses pembelajaran, membutuhkan berbagai alat penunjang dalam penggunaan alat peraga. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dalam kegiatan proses belajar, mengajar, banyak waktu yang diperlukan guru untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat peraga tersebut. Yang terakhir, membutuhkan perencanaan yang cukup matang. Karena kalau tidak matang perencanaannya, alat peraga tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari alat peraga tersebut. Saya kembalikan kepada Epi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.